Pak Ustadz Nadi, Bapak Ustadz Arifin. Kalau ini dari kecil Anda paham, ini sebenarnya ahli ilmu. Oh, Beliau tokoh dulu. kita mau ngobrol-ngobrol nih, ada Pak Arifin. Jadi MC segala macam kalau beliau ini. Oh, Dulu. Tapi kalau sekarang kan jarang mengikuti beliau lagi, jadi kurang paham. Ini ada Pak Arifin, kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau tanya nih. Pak Arifin, awal kena dakwah ini di mana, dengan siapa, terus motivasi apa yang membuat Bapak bisa kecantol nih sampai ikut? Ya, awal mula saya kenal dakwah ini jamaah dari Muara Enim. Nah, karena kami dulunya juga ya sholat tapi di rumah, tidak munafik kami kan. Jadi waktu di siang hari zuhur itu kami kaget terdengar azan. Tapi ya kami tidak datang itu. Nah, ada tidak datang. Sore maghrib ada orang datang, orang dua. Kami bilang insya Allah gitu, kami juga belum datang. Nah, Pak Nadi sudah ada di dalam situ rupanya, kami tidak tahu. Sudah di dalam, jadi kami berangkat ke warung, ada rame-rame di situ. Kata informasi mau ngusir jamaah. Nah, dikatakan mau sesat lah. Aliran sesat. Sesat itu. Jadi kami iseng juga, kami ikut nimbrung ceritanya. Masyarakat ikut nimbrung. Alhasil di situ musyawarah, masyarakat tuh mengusir kan gitu. Disuruh pergi dari masjid kami. Itu jamaah dari Muara Enim. Orang berapa waktu itu jamaahnya? Orang 9. Orang 9. Terus habis itu diusir kok sampean malah sekarang mengikuti. Apa motivasinya? Nah, motivasi kami itu kami merasa berdosa gitu. Merasa berdosa. Iya. Kami di situ tidak ada unsur kejelekannya, terus diusir. Kami ada kebijakan di pengurus kami itu disuruh nginap semalam. Nah, paginya berangkat ke Rukun Makmur jalur 26. Nah, lain hari kami ketemu kawan kami Pak Supri. Nah, jamaah di mana? Di jalur 26. Informasi lagi ada di tempat Bapak itu di jalur 14. Oh, iya. Kami nusrah di situ. Nah, disitulah kami terharu, dia merangkul kami, meramai kami. Nah, ada sifat penasaran kami ditasil ke 3 hari. Langsung lain hari Pak Nadi ngajak, saya ngikuti kan gitu. Di situ 3 hari masih susah zaman itu, ada belukar semak-semak, tidak ada situ kamar mandi. Jadi kami 1-2 pun susah kan gitu. Nah, disitulah kami terharunya kami selama ini kami secara zahir beristinja pun kurang benar, tata cara kita 1-2 pun tidak benar. Jadi disitulah kami terharunya. Jadi jamaah Muara ini 2 kali kami ikuti, 3 hari. Gitulah kami termotivasi untuk mengikuti gitu. Belajar pikir, belajar istinja di situ kan. Ya, sholat, mandi. Sampai sekarang. Setelah Pak Arifin sama Pak Nadi ikut, ada nggak kawan Pak Nadi sama Pak Arifin itu ikut juga? Belum ada sampai sekarang. Belum ada. Yang dari daerah itu belum ada. Kalau daerah lain Pak, taskilan kesampaian atau apa? Belum ada. Ya namanya sekarang ini kadang hitung-hitungan Pak. Kalau kita pergi 40 hari kita ngeluarkan duit sekian. Nah kalau untuk orang awam harus dapat duit sekian gitu, sulitnya masyarakat gitu. Segala masih diukur dengan urusan dunia. Kalau menurut akal masuk dia jalan, kalau menurut akal tidak masuk tidak jalan. Dia nanti dulu. Kurang lebih gitu ya Pak. Dari disitulah kami mendapatkan tata cara istinja itu kami sudah gembira karena insya Allah nanti akan orang ibadah tuh awal mula dari istinja itu. Insya Allah kalau istinja benar, insya Allah ya ibadahnya mungkin diterima oleh Allah gitu. Terharunya kami di situ. Apa ada makan juga di makan ya. Dipelajari. Semua ada lah di situ. Semua ada makan, ada tidur, ada istinja, ada silaturahmi ya.
Terus yang bikin kami terharu lagi, nah, pikiran kami di saat itu karena tiap kali mengajak orang, mengajak orang ke masjid. Itu apabila dapat orang 1 atau 2, kita mati, kita mendapatkan amal jariah. Itu yang termotivasi kami. Nah, sampai sekarang ini. Itu ada dalilnya Pak Ustaz. Iya. Di saat anak Adam mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang soleh. Mudah-mudahan panjenengan yang sekarang lakukan akan mencapai semuanya itu, insyaallah. Amin. Karena memang kita sangat dianjurkan untuk berbuat 3 hal tersebut semacam itu. Nah, kalau di Bayung kemarin itu bos organ pun sudah ikut ketarik itu, bos organ. Nah, mungkin dia dikeluar di sana mungkin, tahun-tahun kemarin. Untuk Itulah. menepis gunjingan atau pembicaraan orang itu, kalau yang Bapak rasakan selama ini, Bapak ikut belajar agama ini, ikut dakwah dan segala macam, ini yang merasa menyusahkan atau memiskinkan atau apa ada apa enggak? Saya rasa enggak Merasa ada. miskin, susah, sulit atau secara finansial lah. Enggak ada. Bahkan kesusahan saya selama ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Keperluannya diselesaikan oleh oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa hidup ya. Bisa hidup, dan di saat rumah saya roboh pun saya mempunyai duit 100.000 di dompet. Alhamdulillah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya buktikan itu. Tetap Selesai. rumah itu tetap selesai. Dengan modal 100.000. Modal 100.000. Rumahnya menjadi jelek apa semakin nangis pada Allah, alhamdulillah ditolong Allah. Semakin bagus Semakin rumahnya. bagus ya. Ya awalnya kayu jadi batu kan gitu. Nah, Semua keperluannya diselesaikan juga oleh Allah. ya biarpun kawan-kawan yang menjadi ibaratnya donatur, tapi kan kalau udah digerakkan oleh Allah kan tidak bisa. Kawan-kawan itu terbuka hatinya kan. Nah, gitu. Bisa nolong saya, bisa menyelesaikan rumah saya. Ini biasanya begini Pak Sakarifin, seperti saya juga kan mungkin masih baru sih ikut jemaah ini, tetapi yang Anda rasakan itu beberapa kali saya mencoba untuk mengajak teman rekan-rekan untuk bergabung di jemaah ini, karena kita sudah tahu bagaimana faedahnya, bagaimana fadilahnya terhadap kita sesama umat Islam ini kan, persaudaraan segala macam itu. Nah, tetapi bagi orang luar di sana terkadang memandang itu dengan sebelah mata, bahkan pesimis gitu loh. Bahkan malah kita sering direndahkan. Memang tugas kita tidak untuk membalas hinaan gitu, tetapi untuk mendoakan dia. Terkait hal semacam itu, apakah pernah dirasakan? Contoh misalnya orang sok berjenggot kayak udah berilmu, sok-sokan semacamnya, gimana? Pernah mengalami hal itu? Kalau saya ya sering mengalami begitu. Tapi tetap saya tidak berkeming gitu loh. Yang jelas. Bukan untuk kita membalas, tetapi mengajaklah yang baik gitu. Tapi pokok utama yang dipikir mereka kan keluyuran, nanti istri gimana gitu aja yang dipikirkan mereka. Padahal ya tetap ditolong Allah masalah itu kan gitu. Seperti orang tidak punya kerjaan. Nah. Memang yang pernah saya pahami begini Pak Arifin, dari kekurangan sampean tidak bisa melihat kan, tapi hakikatnya itu banyak pertolongan Allah dari apa yang menjadi kekurangan sampean. Yang kelihatan itu dari sampean tidak bisa melihat, sampean terlepas dari dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati Pak Ribet, ya kan? Kalau itu mungkin ada. Kalau yang bersih kira mata, kalau yang lain kira tetap ada dosa. Tapi tetap, karena kalau menurut saya Pak, karena sampean tidak bisa melihat, akhirnya sampean tidak bisa merasa Pak, ya kan? Tidak bisa merasakan secara langsung kan seperti itu.
Iya kan, karena tidak pernah melihat kemaksiatan. Kemaksiatan. Akhirnya Agak tidak kurang bisa melangkah, ada tidak rem. bisa menuju, Iya. kaki itu tidak bisa menuju ke tempat-tempat maksiat. Terus hati ini tidak menjadi kotor, tangan ini juga tidak ikut bisa berbuat maksiat, bahkan telinga juga terselamatkan. Itu yang menurut yang saya pahami. Bahkan hidung juga selamat. Iya, Cerita terselamatkan. bisa dengan Pak Nadi bersatu itu pakai kiat apa sih bisa selanggeng ini gitu? Ya kiat-kiatnya kami mungkin sering mengalah gitu. Wah, Kalau satu sama lain itu ada rembuk yang tidak enak, Mbak Nadi kadang kalau aku meninggi dia ngalah. Juga dia kalau pikiran ibaratnya agak tinggi omongan dia ngalah gitu. Kiat-kiatnya begitu. Saling Biasanya kalau kita ini tidak cari begitu begitu ya tidak selanggeng ini gitu. Iya. Sabar, Mana di sabar, aku juga kalau dia meninggi aku sabar kan gitu. Saling maklumi lah intinya. Iya. Masya Allah obrolannya bermanfaat juga. Iya. Yang telah disampaikan Bapak Arifin banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin dapat kita ambil kan di obrolan kali ini. Apabila ada kesalahan ya mungkin itu kita sebagai manusia, tetapi apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ingin mendoakan saudara seiman kita hari ini mudah-mudahan bisa semakin taat kepada Allah. Amin. Berusaha selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan bukan cuma kita lagi belajar. Cuman harapan kita seluruh kaum muslimin ini berusaha untuk ikhtiar dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa didoakan tafadhol. Ya mudah-mudahan yang saya harapkan dan saya doakan mudah-mudahan sebanyak manapun kawan di seluruh dunia dalam dakwah ini mudah-mudahan bisa langgeng dan bisa istiqomah dan bisa mengajak umat sebanyak-banyak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau didoakan untuk pemirsa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Arifin. Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina alamin. Dan na'im minasyaitonir rajim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. A'udzu bika min syarri ma sana'tu ilayya wa a'udzu bika min syarri Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata a'yun imama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wal umuri ta'ati wa ihtimam ma'amana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridha jannati wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan berilah kekuatan kami kepada saudara-saudara muslim kami ya Allah, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri ya Allah, berikanlah istiqomah dalam beribadah ya Allah, dan berikanlah jalan yang lurus ya Allah, dan jalan orang-orang yang telah Kau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kami kekuatan ya Allah, bisa mendapatkan bisa mengajak umat untuk selalu berjalan jalan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan ya Allah istimewa di Temboro nanti diberi kesuksesan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengeluarkan jamaah sebanyak-banyak mungkin untuk mengajak umat untuk ke jalan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Iya. Demikianlah obrolan kita di siang ini di saat perjalanan menggunakan safari kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita obrolkan ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.